Karena saya melihat bahwa hidup itu adalah pertanggungjawaban sih. Saya bisa mempertanggungjawabkan hidup saya, semua talenta saya kepada yang pencipta gitu. Ketika nanti saya udah selesai, saya bisa nggak sih mempertanggungjawabkan hal-hal semua talenta, bakat, berkat yang sudah dikasih ke saya gitu. Karena saya benar-benar percaya dan ya sukses itu kan bukan seberapa banyak yang kamu punya ya, tapi apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu punya. Itu yang penting gitu. Setiap orang pasti dikasih modal yang berbeda-beda, ya kan? Ada yang mungkin modalnya 1, tapi kalau dia cuma modal 1, tapi dia bisa melipat gandakan jadi 10, menurut saya itu jauh lebih hebat daripada orang yang hasilnya 20, tapi modal awalnya 15. Karena yang 1 dia berhasil mengembangkan dan mengelola talentanya gitu. Jadi ya Tuhan kasih kita modal yang berbeda-beda, Tuhan kasih kita tempat yang berbeda-beda, talenta yang berbeda-beda, starting point yang mungkin beda-beda gitu. Tapi ya apa yang kita lakukan dengan talenta itu kan, itulah yang membuat saya selalu mengingat bahwa wow, saya nggak pernah membayangkan bahwa saya bisa menjadi seperti saya sekarang ini. Ini bukan hanya kekuatan saya, tapi ini anugerah, kebesaran, talenta, dan salah satu cara saya untuk bisa berterima kasih kepada dia, ya bukan dengan berhenti. Karena dengan berhenti berarti saya take it for granted ya, itu egois banget gitu. Tapi ya caranya ya dengan terus mengembangkan, mengubah bakat jadi berkat gitu. Ya itu sih salah satu cara untuk saya bisa benar-benar berterima kasih, dan sehingga suatu saat nanti ketika saya bertemu dengan yang menciptakan saya bisa mempertanggungjawabkan dan semoga dia sudah bisa menyenangkan hatinya lah gitu. Ya jadi itu sih yang membuat saya terus bertumbuh dan terus mengambil resiko untuk mengembangkan apa yang Tuhan kasih di hidup saya. Mungkin saya jawab dari pengalaman pribadi saya ya, karena ketika pertama kali saya terjun pengen jadi entrepreneur itu papa mama nggak setuju, orang tua nggak setuju, karena saya tahu mereka pasti punya kekhawatiran sendiri gitu, ini bener nggak, bisa nggak, ntar kalau rugi gimana gitu kan, kamu punya hutang dan seterusnya. Dan saya hargai kekhawatiran itu, karena sometimes ketika keluarga kita, orang terdekat kita nggak setuju, itu pasti bukan tanpa alasan ya, mungkin karena ada sesuatu yang mungkin mereka khawatirkan, dan kita perlu untuk bisa melihat diri kita dari sudut pandangnya dia gitu, dan benar-benar balik penolakan itu sebenarnya apa sih kekhawatiran yang sesungguhnya gitu, to really find the real meaning tuh. Nah, of course dibutuhkan komunikasi, tapi saya tahu nih, sometimes kadang-kadang gimana kalau kita sudah mencoba cari cara yang tepat, waktu yang tepat untuk bisa menyampaikan apa yang sungguh-sungguh kamu mau. Dan saya selalu bilang seperti ini nih, jadi anggap aja ya, don't take it for granted gitu. Jadi anggap aja mereka itu kayak investornya kamu. Kalau kamu berusaha untuk menjelaskan ke investor, kamu kan gak bilang, udah deh percaya aja deh, pasti bisa gitu. Mama percaya sama saya, suami saya percaya sama saya gitu kan. Enggak kan, pasti kan kamu buat presentasi, kamu tunjukkan, ini loh yang akan saya lakukan, ini langkah-langkahnya, ini durasinya. Nah jadi dengan menunjukkan itu, mereka tahu keseriusan kamu, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Nah jadi menurut saya kalau misalnya memang keluarga ada keberatan, ya mungkin dia kurang gitu tahu nih kamu saya serius apa jangan-jangan cuma ikut-ikutan doang gitu. Dan cara untuk menunjukkan keseriusan kamu ya tunjukkan, kasih tahu ini rencananya, ini akan dilakukan. Nah, saya pun juga melakukan hal tersebut. Nah, tapi of course sometimes kadang-kadang orang tua punya pandangan, dan kalau misalnya masih benar-benar nggak bisa juga, dimana kayak saya pada saat itu saya berusaha menjelaskan dan nggak bisa, akhirnya jawabannya waktu. Saya minta waktu. Jadi saya bilang, Pak, Ma, kasih saya waktu 3 bulan. Oke, nah dalam waktu 3 bulan ini kalau benar-benar saya nggak berhasil, ya udah deh terserah papa mama mau suruh saya ngapain gitu ya it's okay. Tapi kalau dalam waktu 3 bulan ini saya sungguh-sungguh bisa menunjukkan nih ada hasilnya, ada pertumbuhannya, ini serius loh gitu kan. Ya saya harap, ya saya minta doa dan restu dari papa dan mama, khususnya mama ya. Nah jadi disitulah 3 bulan itu saya benar-benar membuktikan ya. Bukan hanya pembuktian untuk mereka, sebenarnya itu pembuktian buat diri saya juga gitu kan. Jadi ya disitulah sometimes kadang-kadang waktulah yang akan membuktikan. Waktulah juga akan menunjukkan ke mereka kesungguhan dan keseriusan kita. Ya, dan hanya dengan seperti itulah mungkin ya mereka bisa melihat, dan ya kalau itu sesuatu yang benar-benar kamu ingini dan kamu yakini, mereka juga akan bisa melihat kesungguhan itu.
Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.